Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Rafika Afifi Amirullah dan Dita Nurjana akan men-share materi tentang mekanisme perdagangan efek dan peraturan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme perdagangan efek. Bursa Efek Indonesia hanya menangani perdagangan efek pada pasar sekunder, yaitu perdagangan efek setelah melewati tahap penawaran umum pada pasar perdana, atau bisa dikenal dengan Initial Public Offering atau IPO. IPO adalah suatu kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh emiten kepada masyarakat atau pemodal berdasarkan peraturan Bapepom LK 09 AZ dan Undang-Undang Pasar Modal. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penawaran umum saham adalah 1. Emiten, perusahaan yang akan melakukan penawaran umum. Kedua, penjamin emiten, perusahaan yang menjembatani calon emiten dengan pasar modal. Ketiga, akuntan publik atau auditor independen, pihak yang berperan dalam melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Keempat, penilai, pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan sehingga nanti dapat ditentukan harga saham yang layak saat go public. 5. Konsultan hukum, pihak yang bertugas untuk memberikan pendapat dan segi hukum untuk perusahaan. 6. Notaris, pihak yang bertugas untuk membuat akta-akta dalam rangka penawaran umum. Dalam penawaran umum terdapat beberapa istilah yang sering kita jumpai, yaitu 1. Evaluasi hubungan antar pihak. Kedua, informasi atau fakta material, informasi yang relevan mengenai peristiwa atau fakta yang berpengaruh pada harga efek dan keputusan pemodal atau pihak lain yang berkepentingan. 3. Perusahaan publik, perseroan yang sahamnya telah dimiliki oleh 300 pemegang saham dengan modal investor minimal 3 miliar rupiah. Keempat, penawaran umum, kegiatan penawaran efek yang dilakukan untuk menjual efek kepada masyarakat dengan menggunakan media massa. 5. Prinsip keterbukaan, pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lainnya agar tunduk pada menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat. 6. Prospektus, informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan pihak lainnya memberikan efek. Proses penawaran umum terdapat 4 tahap utama, yaitu 1. Tahap persiapan, tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Kedua, tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran, tahap calon emiten beserta peminjam emisi membawa dokumen yang terjangkau dalam prospektus ringkas calon emiten ke OJK. 3. Tahap penawaran saham, tahap utama dalam penawaran umum karena disinilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek, tahap terakhir setelah proses penawaran dan transaksi penjualan saham di pasar perdana selesai, maka saham tersebut dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pasar perdagangan efek. Pasar perdana adalah pasar yang isinya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana dengan menjual atau menawarkan efek, baik berupa saham, surat utang, dan lain-lain secara langsung kepada calon pemodal. Peraturan perdagangan efek di Bursa Efek. Peraturan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia memiliki peraturan atau landasan, yakni peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peraturan tersebut menjadi pondasi awal peraturan perdagangan, yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 95 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. Di dalam undang-undang tersebut secara jelas izin, fungsi, tugas, dan peran dari BEI, OJK yang mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Salah satu peran OJK adalah menyusun peraturan pelaksanaan di pasar modal dan juga merumuskan standar norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Lalu peraturan perdagangan efek di BEI memiliki 12 pasal mengenai mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas, yaitu
Yang pertama, definisi. Terdapat 41 definisi yang tercantum dalam peraturan, yaitu diantaranya ada anggota bursa, auto-rejection, bursa DHK, efek bersifat ekuitas, fraksi harga, harga, opening price, closing price, harga previous, harga teoritis, hasil tindakan, korporasi, hari bursa, SIT, clearing, KPEI, KSEI, perusahaan tercatat, pre-opening, pre-closing, dan sebagainya. Kedua, ada ketentuan umum perdagangan yang mengatur tentang saham serta efek bersifat ekuitas lainnya, seperti HMETD dan waran. 3. Ada segmen di pasar bursa yang meliputi 3 pasar, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai, dengan jam perdagangan setiap hari bursa berpedoman pada waktu JATS atau Jakarta Automated Trading System. 4. Waktu perdagangan yang dibagi menjadi jam perdagangan normal, Senin sampai dengan Kamis, dan jam perdagangan Jumat dengan masing-masing memiliki 5 sesi, yaitu sesi pre-opening, sesi 1, sesi 2, hingga sesi pre-closing dan post-closing. 5. Pasar reguler dan pasar tunai. Secara umum, investor akan cenderung memilih bertransaksi di pasar reguler. Namun, beberapa alasan, investor dapat memilih jalur pasar tunai. Hal ini karena perbedaannya terletak di sesi dan settlement masing-masing pasar. 6. Koreksi transaksi bursa, yang merupakan koreksi apabila ada kesalahan dalam transaksi bursa yang terjadi di pasar negosiasi, akibat dari kesalahan anggota bursa efek dalam memasukkan data kesepakatan, kesalahan dalam trading ID, dan lain-lain. Koreksi ini memakan biaya yang didendakan sesuai dengan kebijakan bursa. 7. Ada biaya transaksi yang dikenakan sebagai kontribusi atau penyediaan fasilitas oleh bursa kepada para anggota bursa efek. 8. Yaitu penghentian perdagangan yang dilakukan untuk menjaga terlaksananya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang terakhir, ada Komite Perdagangan Efek yang dibentuk sebagai pengawas perdagangan efek. Nah, teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.